Dibatalkannya GP Tiongkok membuat kita harus menunggu selama 4 pekan lamanya untuk melihat mobil-mobil F1 kembali beraksi. Dan penantian tersebut berakhir sudah hari Minggu nanti dengan GP Azerbaijan yang akan menemani akhir pekan kita semua. Balapan yang berlangsung di sirkuit Baku ini juga akan mengadakan sprint race untuk pertama kalinya. Event sprint ini akan sangat menarik untuk dinanti, mengingat sirkuit Baku yang sering menghadirkan drama-drama seru ketika balapan. Selain itu, F1 juga akan menguji coba format baru untuk sprint race yang diperkenalkan di GP Azerbaijan. Format ini bisa dibilang cukup unik dan menantang bagi pembalap serta tim, karena hanya memiliki 1 kali sesi latihan bebas saja. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu, CEO F1 yaitu Stefano Domenicali sempat mengatakan keinginannya untuk menghapus atau mengurangi sesi latihan bebas karena kurang begitu menarik untuk ditonton oleh fans. Meskipun pernyataan tersebut memancing kontroversi dari kalangan penggemar, tapi faktanya adalah ide Domenicali tersebut didukung penuh oleh mayoritas pembalap. Bagi kebanyakan pembalap, sesi latihan bebas memang penting untuk beradaptasi serta menemukan settingan terbaik untuk mobilnya. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga merasa jika sesi latihan bebas tidak perlu dilakukan terlalu banyak, dan 1 kali saja sebenarnya sudah cukup. Pembalap seperti George Russell, Lando Norris, dan Pierre Gasly berpendapat jika mereka malah terasa tertantang untuk memaksimalkan potensi mobil dalam waktu yang singkat, dan tentunya bisa memberikan peluang bagi sebuah balapan untuk berjalan seru serta sulit diprediksi. Hal itu mengingat mayoritas pembalap sudah cukup terbiasa dengan format 1 kali free practice sejak balapan di ajang-ajang junior seperti Formula 2 atau Formula 3, dan tidak masalah jika format tersebut diterapkan di F1. Lantas seperti apa format sprint baru akhir pekan nanti? Rangkaian balapan akan dimulai dengan sesi latihan bebas pertama dan satu-satunya di hari Jumat. Sesi ini cuma berlangsung selama 1 jam dan harus dimaksimalkan oleh pembalap serta tim. Setelah itu, pembalap akan langsung menghadapi kualifikasi pada sore harinya untuk memperebutkan gelar pole position. Jika di format sebelumnya, kualifikasi Jumat akan dipakai untuk menentukan grid sprint, maka di format yang baru, kualifikasi ini dipakai untuk mengurutkan grid pada balapan reguler di hari Minggu. Sementara untuk penentuan urutan grid di sprint race, F1 mengganti sesi latihan bebas kedua yang diadakan pada hari Sabtu pagi dengan sebuah sesi kualifikasi khusus untuk sprint. Sesi ini dinamakan Sprint Shootout. Format kualifikasinya sama seperti kualifikasi reguler, yaitu memakai sistem eliminasi dari Q1, lalu Q2, dan sampai ke Q3. Tetapi bedanya adalah durasi waktu tiap sesinya akan dikurangi atau dipercepat untuk membuatnya lebih seru serta lebih krusial bagi pembalap. Selain itu, tipe ban atau kompon yang dipakai juga akan diatur di setiap sesinya. Pada sesi Q1 dan Q2, pembalap wajib memakai ban medium. Sementara ban soft baru boleh dipakai di sesi pamungkas atau Q3. Untuk alokasi bannya, pembalap dibebaskan untuk memakai lebih dari 1 set baru. Tetapi untuk sesi Q2 dan Q3, karena waktunya yang mepet serta pendek, kemungkinan pembalap tidak punya waktu untuk masuk pit untuk ganti ban, dan cuma punya 1 kesempatan untuk lakukan hot lap. Hasil dari kualifikasi ini akan menentukan grid untuk sprint race yang berlangsung di hari Sabtu sore. Perubahan lain dari format baru ini adalah hasil sprint race tidak akan berpengaruh terhadap grid pada balapan hari Minggu seperti sebelumnya, mengingat gridnya sudah ditentukan pada sesi kualifikasi hari Jumat. Setelah itu, untuk rangkaian balapan di hari Minggu tidak ada yang berubah dan semua tetap sama dengan race yang akan berjalan seperti biasanya. Kami jujur saja mendukung format seperti ini, karena dengan semakin sedikitnya sesi latihan bebas, maka jalannya balapan bisa semakin sulit diprediksi dan memungkinkan terjadinya kejutan-kejutan. Dalam beberapa event sprint sebelum-sebelumnya, seringkali menghasilkan balapan yang seru, dan salah satu penyebabnya adalah sesi latihan bebas yang dikurangi. Apalagi jika dilihat pada format sprint yang lama, sesi FP2 di hari Sabtu bisa dibilang adalah sesi yang mubazir dan buang-buang waktu. Itu karena periode parc fermé sudah diterapkan sejak sesi FP1 selesai, dan tim sudah tidak boleh mengutak-ngatik mobilnya sejak itu. Jadi di format yang lama pun, secara teknis pembalap dan tim cuma mendapat 1 kali latihan bebas yang efektif untuk memaksimalkan settingan mobil. Hanya saja, untuk sistem eliminasi di sesi sprint shootout mungkin tidak akan seseru kualifikasi reguler, mengingat durasi sesinya yang singkat dan tidak akan berpengaruh terhadap grid di hari Minggu.
Pembalap mungkin akan memilih untuk keluar dan melakukan hot lap menjelang akhir sesi untuk menghemat ban serta memaksimalkan kondisi trek. Namun yang jelas, dengan format yang baru seperti demikian, penonton jelas dimanjakan dengan adanya kualifikasi tambahan. Apalagi ini adalah sirkuit Baku, di mana seringkali balapan akan berjalan dengan drama dan bumbu-bumbu chaos. Jadi, apakah kalian suka dengan format sprint yang baru ini? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.